atau nilai fungsinya itu menuju 0 atau mendekati 0 atau fx ini nanti, eee, nilainya itu akan ada di sekitar 0. Kemudian ada juga yang, kedua kalau yang limit di tak hingga itu posisinya, eee, variabel bebasnya ini, jadi x-nya itu atau domainnya itu, semakin besar, ya. Domainnya semakin besar, jadi semakin, kecil, jadi menuju ke kanan atau menuju ke kiri kalau di dalam, kurva itu. Nah, akan tetapi, nilai fungsinya itu menuju suatu titik tertentu. Artinya kalau di sini menuju 0. Itu kalau di tak hingga. Kalau tak hingga, kalau limit tak hingga saja itu berarti suatu limit, yang menuju suatu titik tertentu, misalkan katakanlah ini yang merah ini ya, ini titik yang dituju dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri. Nah, akan tetapi karena yang, titik yang, garis putus-putus ini hanya dituju saja, jadi, nilai fungsinya itu semakin besar atau semakin kecil. Itu yang disebut sebagai limit tak hingga. Jadi ada dua istilah itu ya. Ada limit tak hingga dan ada limit di tak hingga. Ya, kalau limit di tak hingga, kalau ada D-nya itu, ya berarti eh, yang membesar itu adalah variabel bebasnya atau domainnya. Nah, akan tetapi kalau limit tanpa D, ya, langsung tak hingga, itu berarti hasilnya, range-nya, ya, range-nya atau nilai fungsinya itu mendekati suatu bilangan yang semakin besar atau semakin kecil itu namanya limit tak hingga. Nah, kita ilustrasikan di sini. Nah, cek. Nah, ini yang kelihatan ya kurvanya ya, Masih ya? Halo? Karena saya Oke, tidak bisa melihat layar. kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, kurva biru. Nah, kurva biru ini adalah kurva dari fungsi f ya dengan variabelnya x itu yang didefinisikan dengan 1/1 plus x kuadrat. Nah, kurvanya modelnya seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa limit. Nah, limit itu kan berarti suatu pendekatannya ya ke titik tertentu. Nah, yang dimaksud di sini kalau limit di tak hingga yang biru ini mengindikasikan limit di tak hingga. Jadi pada saat X-nya ini membesar berarti kan ke kanan. Ya, berarti kan ke kanan gini. Di ke kanan terus. Jadi kalau saya lanjutkan sampai terus ke kanan ini menuju 0. Nah, karena apa? Karena fungsinya ini kan nah ini kan menuju 0 ke sini. Ini semakin turun, ini semakin turun. Tapi tidak akan pernah turun ke sini. Negatif tidak akan pernah. Jadi akan menuju 0 saja. Baik itu dari, apa namanya, bergerak ke kanan maupun X-nya ini bergerak semakin kecil. Jadi kalau X-nya itu semakin, besar itu juga menuju 0, X-nya itu semakin, kecil juga akan semakin mendekati 0. Maka kalau, kedua arah atau limit kanan maupun limit kirinya ini sama-sama mendekati 0, nah berarti kan, limitnya ada. Jadi limit fx, nah limit 1/1 plus x kuadrat pada saat X itu menuju tak hingga, berarti menuju tak hingga itu menuju tak hingga positif maupun menuju tak hingga negatif, semakin besar atau semakin kecil. Nah, ini nilai limitnya ini akan mendekati 0 karena semakin turun ke sini. Nah, ini kan semakin turun. Jadi kalau saya lanjut ini kan semakin turun. Nah, ini untuk yang limit di tak hingga. Bagaimana kalau limit di G, di fungsi G. Fungsi G ini adalah fungsi
1/x² atau x pangkat min 2. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah limit tak hingga. Kenapa? Karena pada saat x-nya itu dari sebelah kanan menuju nol, nah, menuju nol, tidak pernah nol, menuju nol saja. Itu dari kanan, itu ternyata nilai limitnya ini pada saat 1/x², 1/1 berarti kan 1. 1/0,5 berarti kan di sini. Terus begitu. Jadi nilainya semakin besar. Jadi pada saat ini semakin dekat ke nol, maka ternyata nilai fungsinya itu semakin besar. Berarti semakin menuju bilangan tak hingga positif. Jadi semakin membesar. Nah, kemudian begitu juga untuk yang dari sebelah kiri. Yang dari sebelah kiri ini kan menuju nol. Menuju nol ini kan kurvanya semakin ke atas. Semakin ke atas terus. Sehingga kalau ini Kak saya telusuri ya ke bawah, ya tidak akan selesai-selesai. Nah, itulah. Jadi terus gitu. Nah, artinya apa? Artinya dengan kurva ini itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa limit dari 1/x² itu adalah menuju tak hingga. Karena menuju tak hingga baik itu dari arah kanan maupun dari arah kiri sehingga disimpulkan limitnya ada yaitu menuju tak hingga positif. Bagaimana kalau ternyata misalkan begini, dari arah kanan itu menuju eh, semakin besar. Akan tetapi dari sebelah kiri itu semakin kecil. Nah, itu berarti limitnya ada, tapi dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri itu limit kanan dan limit kirinya itu tidak sama. Karena limit kiri dan kanan tidak sama, maka disimpulkan limitnya tidak ada. Itu ya. Jadi itu perbedaan limit tak hingga sama limit di tak hingga. Oke, ada pertanyaan terkait dengan istilah keduanya ini. Nah, aman? Saya kalau begini berarti kan kalian tidak melihat ya. Saya buat saya buat window saja. Kalau dibuat entire semuanya melihat yang lain saja. Oke. Gimana? Aman? Ya, jadi sudah bisa membedakan ya antara limit kana apa namanya limit di tak hingga. Kalau di tak hingga itu x-nya membesar atau domainnya besar, semakin besar, akan tetapi nilai fungsinya itu menuju ke nol. Itu kalau limit di tak hingga. Akan tetapi kalau di limit tak hingga, kalau di limit tak hingga itu eee, limitnya, atau fungsinya itu variabelnya itu mendekati suatu bilangan. Nah, misalkan katakanlah di garis yang putus-putus ini. Jadi dari sebelah kanan itu menuju titik ini, dari sebelah kiri menuju titik ini. Nah, dalam hal ini berarti limitnya itu menuju nilai fungsinya itu semakin besar. Yang ini juga semakin kecil, akan tetapi kedua limit ini tidak sama. Ya, sehingga disimpulkan limitnya tidak ada. Oke ya. Baik, yang berikutnya terkait dengan kekontinuan. Kontinuan. Perhatikan tiga gambar ini. Kalau kita lihat di minggu-minggu sebelumnya itu kan saya mengilustrasikan begini. Jika titiknya itu terdefinisi, maka dikasih bolongan utuh sebagai tanda bahwa titik tersebut itu terdefinisi. Ya, artinya bulatan-bulatan yang penuh itu menunjukkan fungsinya itu tertutup karena terdefinisi di situ. Nah, di sini
Nah, ada 3 gambar yang gambarnya itu masing-masing memiliki perbedaan. Jadi sama-sama menuju titik C, sama-sama menuju ke limitnya. Akan tetapi ada perbedaan di dalam kurva ini. Jadi yang hijau, yang merah, dan yang biru. Oke, perhatikan sekarang yang hijau. Hijau. Yang hijau itu FC. FC itu berarti kan nilai F pada saat di titik C. Nah, pada saat di titik C itu terdefinisi atau tidak? Pertanyaan saya. Mbak Rema, coba terdefinisi atau tidak di titik C itu? Terdefinisi. Oke, kalau terdefinisi itu terdefinisi di mana? Itu yang bawah, Pak. Iya, yang mana itu? Terdefinisi di M. M. Nah, kalau saya luruskan seperti ini, kan gini toh seharusnya kan. Nah, kemudian ini kan seharusnya gini. Ini begini. Ini begini. Nah, gitu toh. Seharusnya kan gitu. Kemudian ini juga sama. Nanti seret, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini juga sama. Ya, kalau mau dilanjutkan kan begini kan jadinya gambar ini. Yang ini begini, yang ini begini. Nah, oke. FC berarti nilainya berapa di sini? Mbak Rema, nilainya masih mute. Nilainya berapa? Nilainya Kalau terlalu kecil diperbesar saja di HP-nya kan bisa toh kalau pakai HP. Berapa nilainya? FC sama dengan M. Ya, kenapa kok sama dengan M? karena itu titiknya garisnya M. Nah, karena titiknya C ini terdefinisi terhubung dengan M. Kenapa tidak L? Karena Karena Pak? itu yang Tidak bulatan terdefinisi. penuhnya di M. Oke, karena di L itu tidak terdefinisi. Ini kan bulatan kosong itu kan menunjukkan tidak terdefinisi. Itu ya. Oke, sekarang limit fx. Berarti C minus. Kalau C minus itu menunjukkan apa? Oke, saya perbesar loh gitu. C minus itu berarti menunjukkan apa? Kalau C minus yang seperti ini menunjukkan fx itu berarti kan nilai fx berarti kan lihat kurvanya, lihat kurvanya. C minus itu berarti kurva yang dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Tuh, dari sebelah kiri. Coba saya tanya Mbak Anggi Rahayu. Ada Anggi Rahayu. Muncullah Anggi Rahayu. Ada Mbak Anggi. Ya, Bapak. Oke, silahkan dilihat di layar, diperbesar HP-nya kalau misalkan pakai HP. Di situ kan ada limit fx. Fx-nya itu x-nya itu menuju C minus. Berarti tandanya apa maksudnya itu?
Berarti limit dari sebelah Kiri. kiri. Oke. Yang dilihat itu kalau di gambar yang hijau, kurva yang sebelah mana? Kurva yang sebelah mana? Kurva yang Lah sampean kan wis ngomong ngomong limit kiri toh, berarti kan di sebelah kiri toh, Nduk. Ya. Oke. Kan belajar limit tidak hari ini saja toh, kan sejak SMA sudah belajar limit. Oke, berarti limit kiri. Kalau limit kiri berarti kan kurva dari sebelah kiri. Kalau kurva yang sebelah kiri berarti kurva yang sebelah kiri itu berapa nilainya atau menuju berapa nilainya? Menuju 0 yang L lengkak lengkuk ini berhentinya di mana toh? titik L. Mbak Anggi, berhentinya di mana? Di L. Lah, kenapa kok berhentinya di L? Karena FC-nya itu tidak tadi. Gak usah mikir FC-nya dulu untuk melihat FC ya, menilai FC-nya itu ya. Jadi kan ini L ini lah sebelah kiri lah, hijau ini lah, hijau ini. Nah, ini toh. Ya, terus menuju mana? Oh, ternyata berhentinya di sini. Kalau saya tarik garis ke sini, ketemu apa? Ketemu L. Ya, sehingga limit kirinya adalah L gitu. Jadi besok itu kalau saya ujian itu bukan menghitung ya, menghitung tapi menganalisis. Nah, gini-gini ya. Jadi yang begini ini kan enggak bisa dihitung, tapi menganalisa dulu. Analisa dari gambar, cek gitu. Oke, sekarang Mbak siapa lagi? Ya, saya cari-cari. Mbak Anastasia. Anantasya apa Anastasia ini? Anantasya. Oke, silakan bersuara biar bisa muncul di layar saya. Halo, Mbak Anantasya. Ini yang kuliah gadgetnya saja atau kemana? Halo, Mbak Anantasya. Sudah berarti tidak patek niat. Oke, sekarang coba Mbak Binta. Binta apa Binti? Bintan. Nah, Mbak Bintan coba. Mbak Bintan bisa bersuara. Iya, Pak. Oke, silahkan. Limit fx, x-nya menuju c plus. C plus itu berarti menuju apa? Menuju ke kanan. Dari kanan menuju kiri. Kalau yang Kiri. C minus itu kan dari kiri menuju ke kanan, menuju titiknya toh. Oke. Berarti kalau kurva yang hijau itu dari yang sebelah mana? Kurva Dari yang sebelah sebelah kanan. Oke, berarti dari sebelah kanan. Nah, ini terus berarti di sini. Berhentinya di mana ini? Di M. Berarti berhentinya di M. Karena berhentinya di M berarti nilai limit fx-nya berapa? M. Oke, berarti limitnya M. Oke, baik, terima kasih. Coba yang lain lagi. Mbak Ganis. Nah, ada nggak Mbak Ganis? Ganis Regita Sari. Ada, Bapak. Oke, silakan Mbak Ganis perhatikan di layar. Ini kan ada limit fx, ini limit kiri ya, ini limit kanan. Nah, limit kirinya L, limit kanannya M. Berarti limitnya fx itu berapa?
Ada atau tidak? Ada. Ada. Berarti limitnya fx ada. Kalau ada itu apa limitnya? Berapa limitnya? M. M. Loh, kenapa kok bukan L? Bentar. Tadi perhatikan toh yang saya jelaskan kan? Nggih. Oke. Suatu fungsi itu akan dikatakan memiliki limit apabila apa syaratnya? Limit kiri dan limit kanan apa syaratnya tadi? Apa syaratnya suatu fungsi memiliki limit apabila enggak kok Nilai catat. Heeh. nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Oke, pertanyaan saya, apakah limit fx yang di sini dengan yang di sini limit kanan dan limit kiri sama? Sama atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Berarti limitnya ada atau tidak? Tidak. Nah, tadi kok bilang ada? Ya, gitu ya. Berarti tidak ada. Kenapa? Karena Nilai limit kiri limit dan kiri dan limit limit kanan kanan tidak sama. tidak sama. Berarti limitnya tidak ada. Ya, berarti ya. Nggih. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka limit fx tidak ada. Itu baru kita simpulkan terkait dengan kekontinuan fungsi. Karena nilai fungsinya ada, tapi limitnya tidak ada, berarti yang gambar hijau yang pertama ini berarti fungsinya itu atau fx itu tidak kontinu. Ya, kenapa? Karena nilai fc-nya ada, tapi limitnya tidak ada. Ya, nilai f-nya ada pada saat di titik c itu, tapi limitnya tidak ada. Itu kalau alasan pakai secara aljabar. Tapi kalau hanya melihat secara geometris, lihat kurvanya saja sudah kelihatan. Kekontinuan fungsi itu ibarat kalau kita menulis garis itu tidak pernah putus. Ya, itu namanya kontinu. Ya, menulis garis tidak putus. Nah, lihat dari kurva ini. Kurva ini kan dari sebelah kiri ini kan berhenti di L. Dari sebelah kanan berhenti di M. Ini kan enggak nyambung. Enggak nyambung. Jelas. Berarti fungsi ini fungsi yang tidak kontinu. Itu ya. Oke. Ganti yang merah. Ya, yang merah. Yang merah ini kalau kita perhatikan secara sepintas itu kurvanya enggak putus. Ya, enggak putus. Ya. Akan tetapi kalau kita perhatikan lagi, di sini bolong. Ya, di sini bolong. Oh, berarti putus. Nah, lihat dari kurvanya saja yang merah ini sudah bisa disimpulkan bahwa itu bukan fungsi yang kontinu. Kenapa? Karena FC-nya ada. Nah, FC-nya berapa kalau di sini? Mbak Ganis, FC-nya berapa nilainya di sini? L, Bapak. L. Oke, karena yang bulatan penuh itu yang di L, bukan di M. Kalau di M ini kan tidak terdefinisi. Oke, limit kiri itu menuju apa? Menuju Limit kiri berarti kan dari sini. Seret, berhentinya di mana di sini? di M. M. Berarti di sini limit kirinya M. Limit kanan berhentinya di Limit kanan dari sini. Berarti kan dari sini. Serut, berhenti di mana ini? di M. Nah, berarti di M juga ya. Kemudian kesimpulannya apa? Limitnya
Ada. Ya. Berarti limit f-nya f(x) ini adalah m. Nah, pertanyaannya, apakah nilai fungsi dan limitnya sama? Tidak. Nah, maka karena nilai fungsi dan limitnya tidak sama, maka fungsi itu tidak kontinu.